Dalam waktu dekat, saya akan mempertaruhkan nyawa saya demi main pingpong. Jadi saya buat video ini just in case terjadi kenapa-kenapa sama saya. Halo, selamat datang di Nidalab, bekerja sama dengan Rumah Sakit Cepat Waras. Belum lama ini saya baru saja main pingpong di tempat yang paling berbahaya di era pandemi, rumah sakit. Hari ini saya mau olahraga, tempat yang cukup berbahaya di rumah sakit. Nah, ini tempat mainannya di aula. Saya main pingpongnya pun satu tim dengan orang yang baru saja terpapar dengan COVID. Benar-benar literally habis terpapar sama COVID. Soalnya yang jadi partner pingpong saya itu adalah Dr. Aldo. Dr. Aldo itu saya tahu adalah salah satu dokter yang setiap harinya terpapar dengan pasien positif COVID. Dan bahkan sebelum dia pergi main pingpong, dia baru saja habis visit pasien positif COVID di ruang isolasi. Kenapa saya mau meresikokan nyawa saya seperti ini? Karena kami sudah lama vakum main pingpong. Dulu sih kami rutin main pingpongnya setiap minggu, tapi sejak COVID masuk di Indonesia, otomatis stop dulu main pingpongnya. Nah, kita ada rencana mau merutinkan kembali kegiatan ini, tapi saya khawatir nanti kena COVID. Udah mainnya di rumah sakit, indoor, ber-AC, mainnya sama orang yang habis visit ruang isolasi pula. Waduh, itu resiko penularannya akan sangat tinggi. Makanya kita melakukan eksperimen ini untuk melihat apakah protokol kesehatan itu beneran efektif untuk meminimalisir risiko penularan tersebut. Dr. Aldo di video ini akan sharing protokol kesehatan yang kami lakukan pada saat berolahraga main pingpong. Langsung saja kita simak yuk. Halo teman-teman, selamat datang kembali di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras bersama saya Dr. Aldo tentunya. Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam perlindungan yang Maha Kuasa ya selama pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya menjalankan protokol kesehatan ketika berolahraga. Nah, ini bagaimana kalau kita berolahraga bersama teman-teman di luar rumah? Kayak gimana sih sebenarnya protokol kesehatannya? Kalau bicara olahraga bersama teman, yang saya masih bisa lakukan dengan kondisi riwayat sakit pinggang, yang seperti saya sudah singgung di video sebelumnya itu pingpong. Ya, karena saya sukanya olahraga tangan. Saya sukanya olahraga tangan. Ini tipsnya nih ya. Nomor satu, yakinkan mereka semua sehat. Dan yakinkan diri Anda juga sehat. Jangan sampai lagi nggak enak badan, kecapean, atau lagi demam, amit-amit, atau bahkan ada gejala saluran napas, terus maksain olahraga. Aduh, jangan. Terus yakinkan juga orang-orang yang Anda ajak untuk berolahraga itu adalah orang-orang yang juga disiplin protokol kesehatannya. Kalau misalnya ada yang nggak disiplin, ya mendingan jangan deh. Tetap jangan ambil resiko. Karena meskipun teman-teman sendiri, orang yang kita kenal dekat, bisa saja mereka OTG ya. Jangan sampai terjadi klaster apalah karena menganggap remeh. Oh, ini teman saya, kemungkinan besar enggak lah, kelihatannya sehat, pasti nggak ada virusnya. Jangan gitu ya. Semua bisa saja membawa virus tanpa ada gejala. Jadi tetap waspada, tetap harus selalu protokol kesehatan meskipun itu teman sendiri. Persiapkanlah kebutuhan-kebutuhan untuk olahraga dengan baik dari rumah ya. Tetap bawa 2 tas ya. Kalau saya selalu identik dengan 2 tas. Yang pertama, kalau ini mau olahraga, isinya adalah cairan disinfektan. Saya selalu bawa alkohol 70%, sama minuman ya. Terserah minuman ini ya, memang kalau misalnya bisa beli minuman yang mengandung elektrolit atau nutrisi gitu, itu lebih disarankan karena kan kita pasti membuang keringat segala macam ketika berolahraga. Tapi kalau enggak ya udah air putih yang penting jangan dehidrasi gitu ya. Itu harus kita yakinkan. Kalau bisa perut diganjel dulu, jangan sampai sama sekali nggak diganjel. Bukan berarti harus makan banyak loh, enggak ya. Yang penting keisi aja. Supaya nanti kalau habis olahraga jangan sampai kita kelaparan sehingga nggak punya waktu untuk nahan lapar sampai di rumah gitu. Jadi maksudnya harus jajan gitu karena udah lapar banget. Nah, itu kan resiko memaparkan kita dengan virus-virus di luar sana ya yang tidak perlu ya. Jadi isi dulu sedikit perut, entah roti misalnya ya, atau misalnya minum susu atau apa. Jadi olahraga, habis itu masih kuat tahan lapar, pulang makannya di rumah. Jangan lupa bawa baju ganti dan spare masker.
Karena saya melakukan olahraga pingpong ini di rumah sakit dan saya juga baru habis visit COVID segala macam, interaksi dengan mereka, saya bilang kalau bisa ketemu sama saya maskernya double. Tapi ini pengecualian. Sebenarnya secara teori sebenarnya nggak usah gitu-gitu banget ya. Cuman saya, ya kadang masih ada kekhawatiran juga ya, jangan-jangan saya udah kena terus main sama teman-teman saya nularin gitu. Jadi ya saya pakai masker double gitu. Tapi ini sebenarnya bukan contoh yang benar. Sebenarnya kalau misalnya pakai masker medis gitu atau masker kain 3 lapis dengan cara pakai yang benar dan menjaga jarak sebenarnya itu sudah aman sih sebenarnya ya. Ini mungkin parno ya. Pilihlah tempat olahraga. Kalau misalnya outdoor sih oke lah ya, sirkulasinya bagus. Tapi jangan juga olahraga outdoor yang ramai banget. Contoh misalnya teman-teman mau sepeda gitu terus waduh car free day, sepedanya kumpul jarak dekat segala macam rame banget ya, itu juga tidak disarankan. Kalau saya ya karena saya sukanya pingpong, nyarinya juga indoor gitu ya, kebetulan aula rumah sakit saya menyediakan sarananya, ya terpaksa mainnya di aula. Nah kalau misalnya yang harus ke tempat indoor begitu, yakinkan ruangan indoornya ada sirkulasi yang baik. Kebetulan ini aula rumah sakit saya ada jendela nih. Begitu datang saya langsung buka semua jendela. Pasang AC sih pasang AC biar nggak kepanasan. Tapi jendela dibuka nih. Pas masuk ke tempat olahraga tentu sudah memakai masker. Selama olahraga sebisa mungkin tetap jaga jarak. Dan maskernya jangan pernah diturunin teman-teman. Masker jangan pernah diturunin. Ini di video ini saya akan membuktikan bahwa memakai masker selama olahraga tanpa diturun-turunin itu tetap enjoy aja. Ya, saya tetap bisa pan, tetap ketawa-ketawa ya, tetap happy. Ngos-ngosannya standar. Ya, tidak menjadi sesak yang berlebihan atau gimana gitu ya. Jadi tetap ya ngos-ngosan standar seperti biasanya main pingpong dulu waktu belum pakai masker gitu. Itu yang saya alami gitu ya. Udah kurang oksigen ya, hoax ya. Coba kalau gue, kali aja dulu dia ini. Iya. Ini tempelin doang kan ya? Iya. Nah ini William kita tes. Wih, 98 gue, 140. Ya. Tuh ya, kelihatan nggak angkanya teman-teman? 98 nah gitu sip. Ya, itu yang atas SpO2, saturasi oksigen di jarinya William ya, bawahnya detak jantung 135 karena baru habis main pingpong 2 set. Saturasi oksigen 97%. Aman ya. Jadi olahraga tetap pakai masker ya. Maskernya double nih. Sometimes kan kadang habis selesai olahraga atau di tengah-tengah olahraga mungkin haus atau apa. Nah ini nih, ini tips juga nih ya. Kalau misalnya mau istirahat, misalnya mau minum nih, gantian teman-teman. Jangan semuanya copot masker bersamaan. Karena logikanya kalau misalnya ada 2 orang nggak pakai masker meskipun udah jaga jarak, itu kalau misalnya ada yang OTG atau gimana itu tetap bisa kena loh. Ini yang saya lakukan. Jadi ya kebetulan olahraganya berempat ya, main tenis meja double gitu ya. Jadi ada 4 orang ganti-gantian. Minum yang langsung cukup gitu. Jadi kalau bisa breaknya sekali aja. Minum juga saya minum di lokasi dekat jendela yang flow anginnya itu menjauhi saya. Jangan yang flow anginnya tuh ngarah ke ini, kan kita lagi buka mulut minum tuh. Nanti kalau misalnya ternyata memang ada virus yang sirkulasi di situ terus flow-nya masuk ke kita, ya ada risiko kita kena gitu. Jadi kalau saya ngambil jendela yang flow-nya keluar jendelanya. Nah, ya itu bisa dilihat nih di videonya. Terus minum cepet-cepet, nggak usah lama-lama. Setelah itu karena copot masker, sebelum minum jangan lupa dicuci tangan dulu ya, terus dibersihkan lagi ulang botol airnya segala macam. Terus ganti masker baru. Ingat ya, kalau udah copot masker yang lama nggak boleh pakai lagi. Ganti baru, makanya bawa spare masker, itu yang saya bilang tadi. Nah terus kan biasanya kalau udah selesai olahraga ada layanan juga ke teman-teman, pasti dong mau ngobrol-ngobrol bentar. Boleh banget ya. Tapi nih ya bisa dilihat ya, tetap jaga jarak. Ya dan ngobrolnya tetap pakai masker dong. Jangan karena dia teman atau udah jaga jarak terus pakai masker ya. Terus kalau misalnya mau foto-foto, tetap fotonya jaga jarak. Dan tetap fotonya pakai masker ya, itu new normal kita tuh sekarang begitu sekarang. Misalnya achievement nih, bola masuk atau gimana ya, kan biasanya kalau dulu refleks tos lah atau apa gitu ya, high five. Nah ini saya ngakalinnya pakai kaki high five-nya. Ini trennya begini nih sekarang dan nggak masalah kok, yang saya alami tetap fun, tetap seru, tetap bisa menikmati olahraga, tetap berasa kompetitifnya segala macam. Saya sebagai orang yang berkacamata nih, yang namanya olahraga yang agak kompetitif, ya agak kura-kura gitu kan pasti kacamata suka turun-turun nih, ya. Ada masker. Benerinnya gimana? Nah, kalau saya sih triknya begini nih. Nih. Set, ya. Karena ini kan udah pegang bola mungkin jatuh segala macam. Kita nggak tahu di lantai itu bolanya apakah ada kuman atau apa gitu. Jadi jangan pegang langsung pakai telapak tangan, ya. Kalau saya pakai begini. Ya, itu bisa dilihat di videonya itu saya lagi benerin kacamata. Itu tips-tips juga tuh buat mereka yang mau olahraga dan pakai kacamata. Nah, kalau punya kacamata yang tipe sport yang benar-benar ketat, yang nggak bakal goyang-goyang itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya kacamata biasa kayak saya terus melorot-melorot ya udahlah.
nanti juga terbiasa kok begitu ya, nggak usah dipegang-pegang begitu. Itu masalah dibiasain aja kok, sekalipun gatal segala macam. Dan saya juga sangat menyarankan olahraganya nggak usah lama-lama. Memang kita harus berubah deh, nggak bisa tuh olahraga yang sangat lama-lama sekali kayak dulu. Saya rasa sih maksimal setengah jam itu udah paling lama deh. Fokusnya memang olahraga, bukan kongko-kongko gitu ya. Jadi olahraga ya kalau mau ngobrol-ngobrol bentar ya besok udah langsung pulang mandi. Itu pengalaman saya untuk melakukan protokol kesehatan sambil olahraga. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin kumpul dengan teman-teman untuk melakukan olahraga bareng di luar, yaitu yang saya lakukan. Dan sampai saat ini melakukan seperti itu masih aman-aman saja, ya dites masih negatif. Semoga bisa menjadi sebuah panduan meskipun tidak saklek ya, harus ditiru. Penting pahami prinsipnya. Ingat, COVID ini physical distancing, bukan social distancing. Kita tetap kok bisa berhubungan sosial, kerja, ya berolahraga, bermain dengan orang-orang yang kita dekat. Silakan, ngobrol boleh. Tapi tetap physical distancingnya jalan. Oke, semoga mencerahkan dan membantu. Silakan sesuaikan dengan kondisi olahraga teman-teman masing-masing dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan yang baik. Saya Dr. Aldo, sampai jumpa di rubrik Rumah Sakit Tepat Waras berikutnya. Semoga semua sehat, selalu waras, makin waras, menjadi sobat waras ya di channel Tidalab. Jangan lupa komen, like, share, subscribe ya. Sampai ketemu lagi ya di topik berikutnya. Sehat selalu, bye-bye. Habis main pingpong sama Dr. Aldo, saya terpaksa harus isolasi mandiri dulu untuk beberapa waktu. Dan sementara saya jadi tinggal pisah dulu sama anak istri. Jadi saya ya secara langsung jadi ngebujang gitu. Tempat tidur anaknya udah berubah jadi gudang apa ini? Gudang sementara. Selama isolasi, saya udah coba bikin materi promosi untuk produk kreasi terbaru saya, Mosaic by Nidalab. Dan video promosinya ada saya taruh di playlist Mosaic by Nidalab di channel ini. Silakan teman-teman lihat kalau ada yang tertarik. Itu selama bulan Oktober 2020 ada promo diskon 30%, ya promo spesial untuk yang mau bikin. Diskonnya itu untuk fitur augmented reality-nya ya. Ini fitur, saya tunjukin aja kali ya. Karena udah ada beberapa orderan yang sempat masuk. Contohnya kayak begini. Main-main juga gitu lah kurang lebih. Jadi dia bisa fotonya bisa hidup gitu cetakannya dengan kalau dilihat pakai HP. Syukurnya saya nggak ada muncul gejala apa-apa selama masa isolasi dan kayaknya kegiatan main pingpong ini bakal kita rutinkan kembali. Kalau teman-teman ada yang tinggal di Kota Bekasi dan mau join main pingpong bareng, silakan kontak WhatsApp saya yang ada di link deskripsi di video ini dan kita bisa atur jadwal buat main bareng. Tapi syaratnya harus ikuti protokol kesehatan yang seperti yang tadi udah dijelasin Dr. Aldo ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.